Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Arif Rahman, biasa dipanggil Reza, dengan NIM J1B021052 dengan jurusan Teknik Pertanian. Oke, di sini saya akan meringkas suatu materi, yaitu syarat rukun berwudu yang menurut 4 mazhab, yaitu mazhab Hanafi, Hambali, Maliki, dan Syafi'i, dan yang membatalkan wudu tersebut. Yang pertama adalah syarat sah melakukan wudhu. Dalam 4 mazhab ini tidak ada yang berbeda dalam syarat sahnya. Untuk syarat sah berwudhu ini ada 8. Yang pertama berakal, yang kedua balik, yang ketiga Islam, yang keempat menggunakan air suci atau air yang bersih, yang kelima bersih dari hadas, yang keenam dan ketujuh bersih dari haid dan nifas, dan yang terakhir tidak dilakukan di dalam waktu yang berimpit, yaitu menurut mazhab Maliki. Adapun rukun berwudu dalam mazhab Maliki, yang pertama berniat, dan yang kedua membasuh wajah, dan dilanjutkan dengan membasuh kedua tangan, dan dilanjutkan dengan membasuh rambut dari batasan rambut, dan dilanjutkan dengan membasuh kedua telapak kaki, dan dilanjutkan dengan mualah, yaitu menggosok daerah bagian wudu, dan yang terakhir mengalirkan air wudhu ke anggota badan. Dan yang ketiga menurut mazhab Imam Syafi'i. Di dalam mazhab ini mengajarkan yang pertama niat, yang kedua membasuh ke wajah, dan dilanjutkan dengan membasuh kedua tangan, dan dilanjutkan dengan membasuh kepala mulai dari batasan rambut, dan dilanjutkan dengan membasuh kedua telapak kaki. Di dalam mazhab ini mazhab Imam Syafi'i menuntut untuk tertib dalam melakukan berwudu. Dan mazhab yang terakhir yaitu mazhab Hambali. Mazhab ini sedikit berbeda dengan 3 mazhab sebelumnya. Di dalam mazhab ini mendulukan membasuh wajah dan dilanjutkan dengan berniat. Setelah itu membasuh kedua tangan dan dilanjutkan dengan membasuh kepala mulai dari batasan rambut tersebut, dan dilakukan dengan tertib, dan terakhir mualah, itu dari rukun berwudu dalam 4 mazhab. Dan materi yang ketiga adalah hal-hal yang membatalkan wudu dalam 4 mazhab. Di sini saya meringkas ada 5 hal yang membatalkan wudu dalam semua mazhab. Yang pertama, keluarnya sesuatu dalam 2 lubang, yaitu dubur dan kulbu. Dan yang kedua, hilang akal atau akal yang tertutup. Yang ketiga, menyentuh kemaluan. Yang keempat, yaitu menyentuh kulit lawan jenis atau bukan mahram. Dan yang terakhir, tidur dalam posisi tamakun. Itu dalam hal-hal yang membatalkan wudu. Itulah dari pemaparan mengenai syarat sah rukun dalam berwudu dan yang membatalkan dalam berwudu. Dan dilanjutkan dengan syarat sah rukun sholat maupun yang membatalkan sholat tersebut menurut 4 mazhab tersebut. Oke. Yang pertama adalah syarat sah melakukan sholat. Di sini yang saya ringkas, 4 mazhab ini sama saja dengan syarat sah sholatnya. Yang pertama yaitu bersih dari hadas, dan yang kedua bersih dari najis, yang ketiga mengetahui waktu telah masuk, yang keempat menutup aurat, yang kelima menghadap kiblat, dan yang paling utama adalah Islam. Itulah syarat sah melakukan sholat. Oke. Dan dilanjutkan dengan rukun sholat dalam 4 mazhab. Yang pertama dalam mazhab Imam Hanafi. Dalam mazhab Imam Hanafi, yang pertama takbiratul ihram, dan dilanjutkan dengan berdiri, dan yang dilanjutkan dengan membaca Al-Fatihah, dan yang keempat ruku, dan dilanjutkan dengan sujud. Di sini Imam Hanafi tidak melakukan i'tidal. Dan yang keenam yaitu duduk tasyahud akhir. Itu menurut mazhab Hanafi. Yang kedua adalah menurut mazhab Maliki. Yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga berdiri, dan dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah, ya. Dan dilanjutkan dengan ruku, dan dilanjutkan dengan i'tidal, dan dilanjutkan dengan sujud, dan dilanjutkan dengan
duduk antara dua sujud, dan yang dilanjutkan dengan sujud tasahud akhir, dan yang dilanjutkan dengan membaca sholawat Nabi, dan terakhir yaitu salam. Dan menurut mazhab Syafi'i, untuk mazhab Syafi'i sama dengan mazhab Maliki. Yang pertama, niat, berdiri, dan melakukan takbiratul ihram, dan dilakukan dengan membaca surat Al-Fatihah, dan dilanjutkan dengan ruku dan itidal, dan dilanjutkan dengan sujud, dan dilanjutkan dengan duduk dua antara sujud, dan dilanjutkan dengan duduk tasahud akhir, dan dilanjutkan membaca sholawat Nabi, dan terakhir yaitu salam. Dan terakhir menurut mazhab Hambali, yang pertama melakukan takbiratul ihram tanpa melakukan niat, dan sambil berdiri, dan dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah, dilanjutkan dengan ruku, dilanjutkan dengan itidal, dan dilanjutkan dengan sujud, dan dilanjutkan dengan duduk antara dua sujud, dilanjutkan dengan duduk tasahud akhir, dan dilanjutkan membaca sholawat Nabi, dan dilanjutkan salam. Dan ini yang membedakan mazhab Hambali dengan mazhab yang lain, yaitu adanya tumaninah itu sendiri. Itu adalah rukun sholat dalam 4 mazhab. Dan materi yang terakhir adalah hal-hal yang membatalkan sholat dalam 4 mazhab. Dan materi yang terakhir adalah hal-hal yang membatalkan dalam keadaan sholat. Di sini keempat mazhab itu tidak ada bedanya dalam hal apa saja yang membatalkan sholat. Yang pertama, karena hadas yang mewajibkan wudu atau mandi. Yang kedua, berbicara dengan sengaja. Yang ketiga, yaitu menangis. Yang keempat, merintih dalam sebagian keadaan. Yang kelima, banyak bergerak. Yang keenam, ragu-ragu dalam berniat. Yang ketujuh, bimbang dalam memutuskan sholat namun tetap meneruskan. Yang ke-8, menukar niat satu sholat fardu dengan sholat fardu lainnya. 9, terbukanya aurat sedangkan ia mampu menutup auratnya. 10, tidak menutup aurat. Ke-11, karena terkena dengan najis yang tidak dimaafkan kalau tidak segera dibuang. Yang ke-12, mengulang-ulang takbiratul ihram. Yang ke-13, meninggalkan rukun secara sengaja. Yang ke-14, mengikuti imam yang tidak patut diikuti karena kekufurannya. Yang ke-15, menambah rukun dengan sengaja. Ke-16, makan atau minum. Yang ke-17, berpaling dari kiblat dengan dadanya. Dan yang terakhir, mendahulukan fi'li dari yang lainnya. Sekian dari pemaparan materi dari saya. Adapun kesalahan tolong dimaafkan. Adapun kesalahpahaman referensi yang saya baca tolong dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.